Nah, dalam mulai Dr. Yusuf. Nggih. Dimulai. Nggih. Sensei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak kita semua, Dr. Yusuf, yang selalu menyempatkan hadir dalam setiap acara pengajian Al-Karina, kemudian juga kepada Dr. Anang sebagai Kepala KSM Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, serta guru kita Ustadz Said Yasna yang kerso untuk selalu diundang, baik dulu saat bisa rawuh di ruang lantai 3 Paru ataupun sekarang, dan juga kepada seluruh jamaah pengajian Al-Karina yang alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir dalam pengajian rutin Al-Karina. Jadi langsung saja, jadi pada siang hari ini nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Said Yasna. Tapi sebelum tausiah dari Ustadz Said Yasna, nanti ada beberapa acara pendahuluan, nanti juga ada ular-ular karena lama sekali kita tidak mendengarkan wejangan dari saya terutama berapa bulan kita. Untuk keberkahan acara pengajian siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah SMSA dari Ananda Muhaimin ya. Kami persilakan Mas Muhaimin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, mohon izin dokter, pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu matahari berpenggalah naik dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Allah memberikan petunjuk kepadamu. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghadiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-menyebutnya dengan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Dr. Muhaimin mengingatkan pada kita zaman masih kecil. Ini surat Al-Duha ini biasa untuk pelajaran menghafal dulu waktu masih TK atau SD. Acara berikutnya yakni ular-ular dari Dr. Yusuf. Lama sekali kita tidak mendengarkan jangan dari beliau. Monggo Dr. Yusuf. Kangen kita semua. Oh, bejo saya ini. Bejo saya ular-ularnya beliau ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ustadz Said Yasna, yang kami muliakan, Bapak Bibin Dr. Effendi, Bapak Anang, dan Bapak Arif, dan dosen-dosen Paru, FK UNER, dan semua PPDS dan alumni Paru FK UNER yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas taufik hidayahnya kita hari ini, siang ini, keadaan mendung kita bisa mengadakan pengajian Al-Karina secara daring. Perlu diketahui, Pak Said, bahwa pengajian ini mulai tahun 2002, bulan Februari, pada waktu saya diangkat jadi KPS pertama kali. Jadi saya punya jabatan harus saya gunakan untuk dakwah. Jadi saya pengajian Al-Karina, alhamdulillah oleh murid-murid saya yang bijaksana, baik, pinter, diteruskan sampai sekarang. Dan wasiat ini kami berikan kepada Dr. Anang sekarang sebagai kadepnya. Jadi ada Dwi Tunggal AA, Anang Arif yang sekarang memegang pulmonologi FK UNER. Terima kasih sekali pada Pak Wiwin yang sekarang sudah PhD, Pak Ustadz, doktor dari Jepang 4 tahun tidak terasa. Alhamdulillah selamat. Insya Allah Pak Anang minggu depan juga sudah doktor. Jadi alhamdulillah murid-murid saya dokter-dokter semua pinter-pinter gitu Pak Ustadz. Nah saya hanya seperti dahulu pada waktu di lantai 3 Pak Said sering ke sana, kita pakai snack, lemper dan ada roti untuk ganjal weteng istilahnya. Kalau saya buat nasi enggak cocok ya. Kalau saya buat pakai nasi enggak cocok, yang denger kan gampang. Ini pakai lemper atau apa saja. Nah, sekarang usumnya daring ya gini aja, ngelak-ngelak dewe. Daring lebih mencakup keseluruhan tapi murah itu ya. Nah, mudah-mudahan PPDS Paru untuk tetap ini sebagai suatu kebiasaan ya, suatu kulturnya Paru-Paru sehingga dapat dilestarikan sampai sekarang. Pak Ustadz Said Yasna, mudah-mudahan nanti dalam pandemi yang sudah berjalan 1 tahun, mudah-mudahan memberikan tekanan-tekanan bagaimana kita bisa lolos dari serangan-serangan corona. Kalau saya, satu adalah secara fisik dengan 3M, ikhtiar. Kedua, kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pada sepertiga malam kita tahajud minta terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu dikabulkan. Ya. Pak Said Yasna yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih ya, dan salam putranya yang dokter anak sekarang di mana Pak Said? Putranya kan ada dokter. Di mana? Spesialis anak ya Pak. Punya putri spesialis anak Pak Bibin ya, pinter itu juara ya. Saya ucapkan Mas Anang, Mas Arif, alhamdulillah ya.
pesan saya kira kalau pengajian ini tetap diadakan, itu yang melaksanakan, stakeholdernya melaksanakan pengajian ini, insya Allah akan dibukakan rezekinya, akan dijauhkan dari akan dijauhkan dari musibah, sakit dan lain-lain. Oh ikhlas saja, ikhlas. Rezeki akan turut di belakangnya. Ya. Saya kira itu saja dulu, Pak Wiwin, Pak Said, matur nuwun ya. Make kula matur. Nggih, kula ngilang niki kula niki izin. Napa? Betul niki sebetulnya saya dua daring ini dari dosen-dosen kedokteran umum Muhammadiyah mengadakan daring hari sama, tapi saya dulu yang pengajian, nanti saya ke sana. Matur nuwun. Nggih, Dokter. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Salam keluarga Pak Dokter. Salam keluarga Pak Dokter. Tetap sehat, semangat, sukses. Semoga Pak Wiwin. Nggih, matur suwun Dr. Yusuf Wibisono yang masih menyempatkan ngendangi murid-muridnya, memberikan ular-ular sehingga kita sebagai murid-muridnya senantiasa untuk tongkat estafet yang sudah dimulai dari tahun 2002 pengajian Al-Karin ini, bismillah, semoga kita bisa meneruskan sampai akhirul zaman, nggak tahu nanti sampai selamanya. Insya Allah. Untuk berikutnya kita langsung saja. Jadi di sini adalah Ustadz Said Yasna yang akan memberikan tausiah. Judulnya menika penyakit semua umat, nggih Ustadz Said nggih. Nggih, insyaallah. Insyaallah. Nggih. Bagi teman-teman adik-adik UPDS, teman-teman sejawat yang mau bertanya, bisa nanti menulis di kolom chat nggih. Kami persilakan Ustadz Said Yasna, monggo nggih. Monggo Pak Said. Nggih. Monggo Pak Said. Nggih. Nggih, monggo. Saat nggih. Ada, Pak. Oh, pojok itu. Pojok ya, nah, bener itu ya. Dibuka anunya. Masih Dr. Muhaimin masih cari kabel colokan. Oh. Nggih. Mancapkan yang itu, yang tadi bundar gitu. Mancap yang bundar itu ini. Tancap bundar itu Pak Dokter. Bentar. Nggih, Ustaz, bentar napa? Pak Dokter Muhaimin menata peralatan. Sampun Ustaz Said. Oke. Nggih. Jenengan unmute Ustaz Said. Nggih. Ustaz Said, mic-nya jenengan unmute Ustaz Said. Mic-nya nggih. Yang tanda mic-nya jenengan klik nggih kersane. Oh, nggih sampun. Monggo Ustaz Said. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu, para dokter, para medis, demikian pula rekan-rekan dari IDF Paru, khususnya dari keluarga besar Jamaah Al-Karina. Satu juta pasien yang terpapar COVID-19 ini. Masya Allah. Kita sebagai hamba Allah tentunya tidak boleh mengeluh, tidak boleh berputus asa menghadapi segala ketentuan takdir Allah. Karena bagaimanapun sebagai hamba Allah yang beriman, ada rukun iman 6 yang harus kita yakini dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, para utusan Allah, para kitab suci Allah, para malaikat Allah, pada hari kiamat, dan rukun iman yang ke-6. Ini justru yang terberat. Apa itu? Yaitu percaya pada takdir, qada dan qadar Allah, khairihi wa syar'ihi. Baik yang menyenangkan maupun qada takdir yang kurang menyenangkan kita semuanya. Oleh karenanya, pada kajian Al-Karina beberapa waktu yang lalu, untuk mengulang kaji sedikit sebelum kita masuk pada materi baru ini, tema yang kita angkat pada kajian beberapa bulan yang lalu adalah 4 jurus jitu menghadapi musibah, bencana, khususnya pandemi COVID-19. Tentu Bapak Ibu, para dokter, para medis, maupun hadirin masih mengingat 4 jurus jitu itu kembali kepada doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka nafsan mutma'innatan wa yu'minu biliqa'ika wa ridho biqadha'ika wa taqna'u bi'ata'atika. Doa ini mengandung 4 jurus jitu dalam menghadapi musibah yang bagaimanapun, apalagi malapetaka, kita sebagai sedang oleh berbagai macam musibah, petaka, bencana, baik lewat udara, baik lewat maupun dari lautan. Masya Allah. Doa dari Nabi Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka nafsan mutma'innatan. Ya Allah, karuniakan kepadaku ya Allah, jiwa yang mutma'innah. Nafsul mutma'innah. Jiwa yang tentram. Tidak mudah panik. Tidak gampang frustasi problema hidup dan kehidupan dan tantangan zaman yang senantiasa berubah. Bahkan oleh setiap saat dan waktu kita alami. Ketenangan jiwa, keputusasaan di dalam menghadapi setiap problematika hidup ini adalah merupakan separuh penyakit yang akan bertambah di dalam diri kita masing-masing. Satu, mudah-mudahan Allah selalu beri kepada kita
nafsul mutmainnah ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i dan ridho. Kamu ridho apapun ketentuan yang aku berikan kepadamu. Yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dirimu, maka aku akan berjanji memberikan jaminanmu dengan hamba-hambaku, dengan komunitas hamba-hambaku yang soleh, yang solihah. Kalau kamu sudah terbiasa berkomunikasi dengan hamba-hambaku yang soleh dan solihah, kalian semua adalah fathul jannah. Yang kedua, hidup ini tentu masing-masing individu manusia menginginkan apa yang ingin dicapainya, dan itu menjadi satu kebahagiaan, satu kebanggaan. Ada yang ingin jadi DPR, mungkin jadi dekan lah, seperti menjadi doktor, profesor. Bahkan ada yang ingin mendambakan menjadi RI1 umpamanya. Namun itu semuanya bagi hamba yang beriman tentu juga tidak salah. Namun ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih tinggi dan mulia lagi. Kedudukan, kesempatan satu saat di hari kiamat nanti berjumpa dan berjumpa dengan siapa? Rabbih, Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita ketika kita hidup di dunia ini. Perjumpaan dengan Allah, Masya Allah. Ini yang didambakan bagi setiap hamba Allah yang beriman. Tidak hanya sekadar masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tapi ada lagi yang lebih prestisius. Apa itu? Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dan endingnya bisa melihat sosok wujud rupa Allah yang sebenar-benarnya. Ini dambaan setiap hamba Allah yang beriman tentunya. Dua. Jurus yang ketiga mengatasi setiap problematika hidup dan kehidupan ini agar kita tidak terbawa arus menjadi resah gelisah, putus asa, apalagi frustrasi. Sebaliknya kita akan tetap tegar, semangat menghadapi biqodoika, ridho senantiasa dengan ketentuan takdir Allah yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Menghadapi pandemi COVID-19 tidak semakin surut, tetapi terus klaster-klaster baru bermunculan. Pasien yang terpapar COVID-19 yang positif. Semakin tugas ini adalah justru merupakan, kalau kita sikapi sebagai hamba Allah yang beriman dengan ketentuan waridho biqodoika, ridho dengan segala ketentuan takdir yang diberikan Allah. Insya Allah ini adalah merupakan ladang amal kebaikan untuk meningkatkan prestasi, menambah investasi, amal ibadah, amal jariah, pengabdian dan pengorbanan untuk menderma baktikan disiplin ilmu yang sudah kita tuntut mulai dari ketika kita memiliki impian cita-cita ingin menjadi seorang dokter, katakan spesialis paru, atau yang lebih dari itu, jadi seorang dokter dan profesor. Masya Allah.
kalau kita berikan sebagai pengabdian, ikut berkiprah, paling tidak meringankan beban tugas-tugas negara maupun tugas-tugas siapapun yang diberi amanat sesuai dengan kapasitas di dunia medis dan kedokteran ini, kesehatan ini, insya Allah ini merupakan tambahan ladang amal yang dijanjikan Allah akan menambah pahala demi pahala yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beridho. Tapi kalau kita menggerutu, bahkan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, sampai-sampai menyalahkan Allah, kenapa semua ini terjadi ya Allah? Bukankah bangsa Indonesia ini mayoritas umat yang beragama Islam, agama yang Engkau cintai ya Allah, tapi kenapa semua ini terjadi? Kita lupa dengan apa yang dipesankan Nabi. Likulli syai'in bil hikmah. Setiap segala sesuatu kejadian yang ada di alam semesta yang menyenangkan maupun yang tidak menggembirakan. Di baliknya ada hikmah terus, terutama bagi dunia kedokteran yang menjadi tantangan saat ini. Mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah vaksin virus yang terbaik, hasil karya dari putra-putra bangsa sendiri, sehingga kita tidak terlalu bergantung kepada ilmu kedokteran bangsa-bangsa yang lain. Amin ya Rabbi. Yang keempat, Bapak Ibu hadirin, keluarga besar Al-Karina yang dimuliakan Allah, jurus ini adalah orang ini semakin mengepung hidup dan kehidupan kita bersama. Tidak lain itu adalah watakna'u biqota'atika, sikap qanaah, menerima, merasa cukup apapun pemberian Allah, baik yang banyak maupun yang kecil, baik yang besar maupun yang kecil, yang banyak maupun yang sedikit. Kita harus selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanaah, merasa cukup dan berusaha cukupkan apapun yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita, yang sudah menjadi milik kita, dengan tidak usah melihat orang yang ini hanya Allah Maha tahu diberikan pada hamba-Nya yang terbaik. Nah, Bapak Ibu hadirin yang terbaik, untuk kita laksanakan sekarang di samping 4 jurus itu ini, tengah-tengah kita dihadapkan dengan kesibukan mengatasi virus COVID-19, penyakit yang sungguh tidak pernah terbayangkan dalam hidup kita bersama. Pada saat lagi, kalau ini saja belum bisa teratasi oleh dunia medis kedokteran, apalagi yang akan kita kaji ini, Masya Allah. Satu bentuk penyakit yang justru penyakit ini adalah merupakan penyakit semua umat, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara masalah penyakit COVID-19, ini masalah penyakit yang sifatnya hanya mengenai dan sedikit yang menimpa seseorang apabila ini telah terjangkit pada diri seseorang. Kemudian orang ini meninggal dunia. Penyakit yang namanya hubungan dengan fisik jasmania ini tidak akan membawa dampak yang negatif untuk kehidupan seterusnya di balik kubur. Katakan sakit TBC yang
paling akut. Penyakit tumor, penyakit apalagi yang ganas. Begitu mati orang yang bersangkutan, ini tidak akan membawa efek negatif dalam perkembangan kehidupan manusia yang bersangkutan menghadapi alam barzakh, kehidupan alam akhirat, untuk berhadapan dengan Allah. Tapi beda lagi dengan penyakit yang akan kita bicarakan. Penyakit ini apabila telah hingga pada diri seseorang dan ini sampai di bawah mati, belum sempat bertobat kepada Allah, Allah ya Rabb, ini akan membawa penderitaan, akan membawa penyesalan, akan membawa betul-betul penderitaan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Nabi pernah dawuh kalau berbicara masalah penyakit, likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dunub al-istighfar. Setiap penyakit itu kata Nabi pasti ada solusi penawar. Penyakit fisik jasmania. Dan ada satu penyakit yang menyangkut fisik jasmania manusia ini tidak ada obatnya. Itulah penyakit. Ada yang mengatakan penyakit tua, ada yang mengatakan penyakit yang bernama kematian. Dan Nabi memberikan satu definisi lagi. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau sekarang belum diketemukan, inilah tantangan dunia kedokteran untuk kita terus berjuang, berikhtiar, wajib bagi kita mencari solusi yang terbaik. Dan setiap penyakit yang bernama dosa tidak akan bisa terhapus kecuali dengan istighfar, istighfar dan istighfar. Itu sebabnya Nabi pernah mengatakan kepada kita, innal fi jasadi mudghatan fa in soluhat soluhat jasadu kulluhu wa in fasadat fasadat jasadu kulluhu innahu ala wahyal qalb. Di dalam tubuh setiap diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini sehat, maka semua struktur organ tubuhnya menjadi sehat, menjadi baik karenanya. Sebaliknya, wa in fasadat fasadat jasadu kulluh. Apabila segumpal daging yang ada pada diri setiap manusia ini sudah sakit, fasad, rusak, maka seluruh struktur anatomi anggota tubuh ini akan menjadi rusak. Apakah gerangan yang segumpal daging yang sangat berperan di dalam hidup manusia ini yang perlu kita jaga? Innahu ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging yang ada di dalam diri manusia yang sangat berpotensi bisa menggembirakan, menyenangkan, bahkan menyedihkan. Tidak lain adalah qalb, hati. Ini dari dunia kedokteran, kalau menurut organ tubuh yang berbolak-balik, berdetak, ini ada yang mengatakan hati. Tapi ada juga yang mengatakan ini jantung. Sehingga kalau hati yang sakit lever itu ada stadium 1, 2, 3. Masih ada harapan hidup. Sakit paru-paru katakan stadium 1, 2, 3. Masih ada harapan hidup. Tapi kalau sudah jantung, organ tubuh ini satu-satunya yang bernama jantung, diam sejenak, maka sudah tidak ada artinya lagi semua apa yang dinikmati di dalam hidup dan hidup, karena dia akan mati. Oleh karenanya Bapak Ibu, para dokter, para dirjen, keluarga besar Al-Karimah yang dimuliakan Allah, mari kita kaji sekarang apa penyakit
yang dikatakan Nabi, penyakit ini justru akan menimpa semua umat manusia. Subhanallah. Tidak pandang bulu, ras, warna kulit, suku bangsa, keyakinan, kepercayaan, utamanya bagi kita umat Islam. Karena ini pesan dari guru besar kita yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Penyakit ini kalau tidak segera kita deteksi akan menjadi ranjau-ranjau yang berbahaya, yang mematikan, bahkan merugikan, menyengsarakan kehidupan manusia di muka bumi Allah ini, baik dunia, alam kuburnya, bahkan di yaumil qiyamah. Na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita dengarkan sekarang apa sejatinya penyakit semua umat itu yang pasti akan melanda di dalam setiap kehidupan umat manusia. Dan penyakit ini sangat-sangat dipesankan oleh Rasulullah kepada justru kita umat Islam. Beda dengan penyakit umat Islam yang sekarang sering disampaikan oleh para ustadz, para alim. Penyakit umat Islam ini sekarang satu yang bernama kuman, kurang iman. Oke. Yang kedua, penyakit umat Islam sekarang ini kudis, kurang disiplin. Oke. Penyakit umat Islam yang ketiga adalah mungkin disebut dengan penyakit kutil, kurang teliti. Penyakit umat Islam yang keempat, kurisma, kurang istiqomah di dalam memegang teguh syariat agama Allah. Tapi penyakit yang diajarkan Nabi kepada kita untuk segera kita antisipasi. Kita carikan solusi, jalan keluar supaya kita jangan sampai terjangkiti. Dalam sabdanya, mari kita dengarkan. Innahu sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu wa mada'ul umam ya Rasulullah. Qala al-asiru wal bataru wat takasuru wat tanafusu fid dunya wat tabaghadu wat tahasadu hatta yakunal baghyu summa yakunal haraj. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim Sahih. Innahu sayusibu ummati da'ul umam. Sesungguhnya hati-hati, hai umatku, umat Islam. Kalian semuanya nanti akan berhadapan dan menemui 7 jenis macam penyakit semua umat yang pernah hidup di kolong bumi Allah ini. 7 jenis macam penyakit semua umat. Apa saja itu ya Rasulullah? Wa mada'ul umam ya Rasulullah? Olah. Dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW. Al-ashir. Mohon dicatat. Yang pertama, penyakit yang akan menimpa manusia. Kalau ini tidak segera dicarikan solusi obatnya sampai mati belum bertobat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Penyesalan dunia, alam kubur, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzat. Al-ashir artinya penyakit gejala kufur nikmat. Tidak pandai mensyukuri setiap anugerah nikmat karunia Allah. 1. Nanti kita uraikan sesuai dengan batas waktu yang masih tersedia. Al-ashir. Yang kedua, wal batoru. Penyakit sombong. Jubrio. Adigang, adigung, adiguno. Sopo siro, sopo ingsun. Arogansi. Orang Surabaya mengatakan begedut. Masya Allah. Kemliti. Sombong. Ini penyakit yang kedua. Yang pasti akan melanda setiap kehidupan umat para nabi,
mulai dahulu sampai sekarang. 2. Yang ketiga, watakasuru, penyakit bermegah-megahan, berbangga-banggaan untuk mengumpulkan harta benda materi dunia yang melalaikan ini sebanyak-banyaknya. At-takasur. 3. Yang keempat, penyakit ini yang bernama watanafus fid dunya. Penyakit keempat ini adalah bernama tanafus fid dunya, persaingan, kompetisi. Sehingga yang ada adalah saling berbenci-bencian satu dengan yang lain. Kalau bisa saling menjegal, menghalalkan segala cara. Tanafus fid dunya. 4. Yang kelima adalah at-tabaghut. At-tabaghut ini artinya berbenci-bencian. Kalau tadi persaingan, yang ini menuju kebencian satu dengan yang lain yang dianggap itu adalah rivalnya dalam kompetisi, persaingan menghadapi hidup dan kehidupan ini. Yang kelima, tabaghut. Yang keenam, watahassadu. Hasud. 6. Iri, dengki, melihat kesuksesan orang lain. Tahasud, iri, dengki. Yang ketujuh, summa yakunal baghyu. Kemudian satu demi satu penyakit tadi yang beranak pinak seperti ini, kalau dibiarkan akan menuju summa yakunal baghyu, berlebih-lebihan, melampaui batas, overacting, berlebih-lebihan, tidak pernah mengenal batas-batas baik hukum syar'i, hukum positif yang ada di negara maupun norma-norma hidup dalam bertetangga lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Apabila 7 macam penyakit ini sudah terjadi, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini yang patut kita pikirkan bersama. Endingnya adalah summa yakunal haraj. Summa yakunal haraj. Pada akhir gilirannya, endingnya adalah terjadinya hobi saling membunuh satu dengan yang lain. Masya Allah. Pembunuhan akan terjadi di mana-mana. Perang akan berkobar. Dan ini nanti tunggu tanggal mainnya, Perang Dunia Ketiga. Sampai sekarang Pak Jokowi juga sudah buat satu peraturan baru, Pam Swakarsa. Rakyat dididik secara militer, bisa diberi pangkat seperti militer dalam bela negara. Karena apa yang dikhawatirkan pada akhir gilirannya, ending dari semua penyakit-penyakit mulai dari tadi 1 sampai 7 adalah summa yakunal haraj, pertumpahan darah dan pembunuhan jiwa manusia. Na'udzubillah. Rupanya 7 jenis macam penyakit ini merupakan penyakit yang disebut dengan penyakit jiwa. Kalau penyakit jasmani saja sudah kita kewalahan mencari solusinya. Apalagi penyakit jiwa yang tidak kelihatan, tapi jelas keberadaannya di tengah-tengah kehidupan kita berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berkomunitas, di lingkungan manapun kita berada. Hadirin, mari
kita langsung masuk kepada penyakit yang pertama adalah al-ashiru. Penyakit kufur nikmat. Manusia sekarang sudah banyak yang lupa dengan anugerah karunia Allah yang begitu banyak setiap saat waktu, bahkan kita tidak akan mampu menghitung-hitung. Difirmankan oleh Allah di dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 34. Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafarun. Dan bukan karena Allah sudah memberikan semua anugerah karunia nikmatnya kepadamu, baik yang kamu minta maupun yang tidak kamu minta. Yang tidak kamu pernah minta saja sudah dianugerahkan Allah, diberikan kepada kamu. Hai manusia, apalagi yang kamu minta. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa, minta kamu hanya kepadaku. Astajib lakum. Aku pasti akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan. Dan kalau kamu mau menghitung-hitung berapa banyak besar nikmat yang aku berikan kepadamu, hai manusia, kata Allah, la tuksuha. Kamu tidak bakal mampu untuk menghitungnya. Saking begitu banyaknya yang kelihatan, apalagi yang tidak kelihatan. Tapi akhir ayat ini menjelaskan innal insan. Sayang, manusia itu ternyata la zalumun. La-nya ini bukan la kata nahi larangan, tapi la-nya taukid, menyangatkan. Innal insan, sesungguhnya manusia la zalumun. Sungguh-sungguh dia tuh zalim. Kafarun. Dan tidak pandai bersyukur atas nikmat yang sudah aku berikan kepada. Bapak Ibu, ada firman Allah surat An-Nahl ayat surat 16 ayat 112. Ini rasa-rasanya terjadi di tengah hidup dan kehidupan kita. Seolah-olah kalau kita baca ayat ini, ternyata manusia ini memang banyak yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Allah berfirman, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Artinya agar lebih jelas, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, musibah, petaka berupa kelaparan, kelaparan, kemiskinan, pengangguran, kerusuhan, chaos di mana-mana. Wal khauf, dan perasaan. Pakaian yang bernama perasaan, serba ketakutan setiap saat, kapan saja, dalam keadaan apapun, persis seperti sekarang. Korban bencana alam, banjir, erupsi gunung yang meletus Merapi, Raung, dan lain sebagainya, gempa bumi, tanah longsor. Masya Allah, membawa penderitaan dari sebagian saudara-saudara kita yang sekarang ini. Untuk makan saja sudah sulit. Kelaparan di mana-mana. Belum lagi pakaian wal khauf. Pakaian yang menyelimuti diri hidup manusia itu yang bernama ketakutan. Takut kerumunan. Takut vaksinasi. Pro dan kontra terus. Berapa banyak dokter
di dalam viral, baru disuntik vaksin, beberapa saat kemudian meninggal dunia. Ketakutan kita semua. Vaksin yang harus melalui 3 proses. Vaksin pertama, kedua, ketiga. Satu saja sudah membawa heboh seperti ini. Belum nanti selanjutnya. Ketakutan di mana-mana. Kenapa semua ini terjadi? Bimakanu yasnaun. Karena ulah akibat perbuatan manusia yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Pantas di dalam surat Ibrahim surat 14 ayat ke-7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, sekecil apapun, apalagi yang besar, aku tambah. Nah, yang akan datang lebih banyak, lebih besar. Seperti yang didoakan oleh Pak Dr. Yusuf tadi. Masya Allah, kalau kita bersyukur terus, semoga kita semuanya ini ditambah rezeki, membawa berkah, sukses tadi kita, bahagia, sakinah, mawadah, rumah tangga keluarga kita, dan tugas-tugas yang kita atasi selalu diberikan oleh Allah kemudahan mencari solusi. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu tidak pandai mensyukuri nikmatku, hati-hati. Adab, siksa, petaka dan bencana yang aku berikan kepadamu akan lebih dahsyat, lebih berat lagi. Saya mendapat viral dari Ustadz, sudah kondang, bahwasanya kalau sampai pandemi COVID-19 ini, bulan suci Ramadan belum teratasi, bahkan sampai musim haji yang tinggal beberapa bulan lagi, masih belum ada tanda-tanda berkurangnya dan angka nihil dari pandemi COVID-19. Itu pertanda apa? Ka'bah akan semakin berkurang. Orang yang melakukan tawaf, dan ingat tawaf adalah energi Ka'bah membawa keseimbangan, poros yang terus sampai ke langit Allah, arsy Allah. Ini yang membawa keseimbangan. Apabila sudah semakin berkurang orang yang melakukan tawaf, maka keseimbangan poros bumi ini akan menjadi longgar. Sehingga banyak getaran-getaran, gesekan-gesekan yang mungkin ini disebut dengan zilzal, zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insan ma laha. Apabila perut bumi ini sudah mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya, karena sudah tidak ada keseimbangan poros edar bumi ini sesuai dengan yang sudah diatur oleh Allah, hati-hati, sudah mengeluarkan semua yang ada di dalamnya. Gunung-gunung berapi meletus. Manusia hanya bisa berkata, malah apa yang terjadi sekarang. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tentunya di samping para ulama yang berdoa, seperti harapan Dr. Yusuf tadi, Bapak, para dokter, para ibu dokter, para medis, sampai PDS sekarang sudah mulai merintis, mempersiapkan diri, ilmunya, berada di garda terdepan untuk menanggulangi keberadaan pandemi virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan akan segera diberikan oleh Allah solusi, dicabut oleh Allah dengan doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Allahumma Rabbanas adhibil ba'sya isfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru syaqoma. Masya Allah. Hanya ini harapan kita. Sehingga jamaah umroh bisa normal kembali, musim haji nanti bisa normal kembali,
sehingga orang jadi tamu-tamu Allah bisa melakukan tawaf sebagaimana biasa mestinya, sehingga peredaran poros bumi akan lancar kembali. Allahumma amin. Tapi kalau tidak, kita sudah harus bersiap-siap menghadapi peristiwa, musibah, bencana yang lebih dahsyat lagi. Sehingga kita sekarang ini sudah hidup di akhir zaman. Maka tingkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kalau tidak, akibatnya sebagaimana tadi sudah diingatkan oleh Allah di dalam firman-firman-Nya, yakni surat An-Nahl, surat Ibrahim. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah al-bator. Al-bator artinya adalah sombong. Wal batoru artinya adalah kesombongan, takabur, jubrio, arogan. Nabi pernah dawuh, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak bakal masuk surga kamu. Apalagi masuk surga. Baunya surga saja tidak akan tercium olehmu. Apabila di hatimu itu masih ada sikap penyakit yang namanya sombong, kibir. Sebesar apa? Zarroh, atom. Masya Allah. Sehingga para sahabat menangis, ya Rasulullah. Bagaimana yang namanya kibir, namanya sombong itu ya Rasul, kok sebesar atom saja menjadikan manusia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Nabi melanjutkan, indikator orang sombong, takabur, diantaranya ada dua. Al-hibru, batrul haq, wa homtunas. Ciri-ciri orang sombong itu selalu menolak kebenaran. Apakah yang datangnya dari manusia, apalagi yang datangnya dari Allah. Masya Allah. Yang dari manusia saja kelihatan nyata-nyata sudah ditolak, apalagi yang datangnya dari Allah yang menyangkut keimanan, kepercayaan, keyakinan. Ciri orang sombong selalu menolak kebenaran, baik dari manusia, apalagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ghamtun nas, selalu suka merendahkan prestasi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tidak pandai menghargai jasa orang lain. Tidak pandai menghargai kepandaian orang lain. Hanya dirinya yang merasa superior. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyakit sombong ini akan lebih jelas lagi kalau akan saya bacakan firman Allah surat Al-A'raf, surat ke-7. Ayatnya yang ke-40. Bagaimana bunyinya? Saya bacakan terjemahnya saja supaya tidak terlalu panjang. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang usaha, berharap, berkeinginan untuk memiliki dua bukit lagi emas yang didambakan. Artinya manusia tidak pernah bosan dalam urusan harta materi dunianya, kecuali kalau dia sudah mati meninggalkan dunia.
Untuk ini hadirin, apapun karunia, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita, bukan untuk kita sombongkan, melainkan untuk kita syukuri, untuk kita gunakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, untuk hal-hal yang bermanfaat, sebagaimana sabda Nabi, An-nas khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak mempunyai potensi dan peluang membuat sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan yang ada di sekitar Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang keempat, tadi dikatakan bahwasanya akan terjadi tanafus fi dunya, persaingan hidup, karena ingin jor-joran, ingin banyak-banyakan harta benda, akhirnya ingin manusia merasa lebih dari manusia yang lain. Tidak salah orang itu ingin banyak harta, kendaraannya banyak, kedudukannya mapan, prestisius. Tidak ada salahkan dalam hal ini. Tetapi yang akan kita disalahkan apabila proses mencari yang namanya harta benda yang kita inginkan itu terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Apalagi melakukan legalitas hukum, menghalalkan segala yang diharamkan Allah menjadi sesuatu yang halal. Saya bacakan surat Al-Baqarah, Bapak Ibu, surat 2 ayat 188. Allah telah berfirman kepada kita semuanya. Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Kenapa semua ini akan terjadi? Kasus suap menyuap. Ar-Roksi wal Murtasi, benar. Orang yang menyuap dan yang disuap. Jual beli, kasus hukum. Itu sama-sama nanti di dalam neraka. Karena apa? Karena ini sudah menyangkut yang disebut dengan tanafus fi dunya, persaingan, kompetisi, berbenci-bencian untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara. Kelima, Ustaz. Yang kelima. Yang kelima ini namanya adalah wat-tabahud, berbenci-bencian. Kalau tadi persaingan, permusuhan, yang kelima berbenci-bencian. Sehingga mungkin sampai tidak bertegur sapa. Mungkin merasa diri dan golongannya paling baik dibandingkan golongan ada di luar dirinya. Dirinya merasa paling baik dan yang tidak sepaham, maka dikatakan itu tidak baik. Karena kebencian. Kita lihat sekarang suratnya adalah surat Hujurat, surat yang ke-49. Surat 49 ayat yang ke-11. Agak panjang sedikit, saya baca saja. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan itu lebih baik dari perempuan yang memperolok-olokkannya. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.
Sebab seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yaitu fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang kelima adalah berbenci-bencian. Ini sangat tidak dianjurkan di dalam agama. Yang keenam, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah wattahasadu. Hasud, iri, dengki. Masya Allah. Ciri-ciri indikator orang hasud dengki itu bagaimana? Satu, merasa senang melihat orang itu jatuh sengsara. Sebaliknya, merasa sedih kalau melihat orang lain mendapatkan kesuksesan dan kegembiraan. Berarti orang ini sudah kufur nikmat kepada Allah. Yang membagi rezeki, tingkat derajat, kedudukan, marwah, martabat kepada seseorang, itu hanya Allah. Sehingga kita tidak boleh merasa iri dengki dengan apapun yang dimiliki orang lain. Hasud dengki inilah yang disampaikan oleh Nabi kepada kita di dalam sabdanya, Iyyakum wal hasad fa innal hasada la ya'kula al hasanati kama ta'kulun nar. Nabi mengatakan, jauhilah hasad, iri dan dengki, karena sesungguhnya hasud, iri, dengki itu mengikis pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Orang yang selalu iri dengki, senang melihat penderitaan orang lain, susah melihat kesuksesan orang lain, sadari atau tidak, akan terkikis, habis, musnah prestasi, investasi pahala ibadah yang dilakukan selama ini. Diibaratkan oleh Nabi seperti api yang melahap sedikit demi sedikit, tapi pasti benda-benda kering, benda-benda keras yang ada di sekelilingnya akan habis ludes. Nabi juga mengingatkan kepada kita di dalam hadis Bukhari Muslim, mari kita dengarkan bersama, janganlah kamu berdengki-dengkian, saling memutuskan hubungan silaturahmi di antara kamu satu dengan yang lain. Janganlah kamu berjauh-jauhan hati, janganlah berbenci-bencian. Hendaklah kamu semua, wahai hamba-hamba Allah, hidup bersaudara. Apalagi sesama muslim, kal jasadil wahid. Sesama muslim satu dengan yang lain itu bagaikan satu kesatuan tubuh. Apabila satu organ tubuh yang sakit, semua struktur anggota tubuh lain harus ikut merasakan. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita terjangkiti penyakit hasud, iri dan dengki. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir tadi disampaikan, masih ingat tadi? Apa tadi? Wal baghyu. Kemudian dia akan melakukan sesuatu yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 31. Masih Al-A'raf surat 7 ayat yang ke-31. Saya bacakan Bapak Ibu, supaya kita hidup ini jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai melampaui batas, overacting. Karena dijanjikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31 ini berbunyi sebagai berikut. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus-bagus pada setiap memasuki masjid, kemudian makan dan minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat melampaui batas. Nah, rangkaian penyakit ke-1
al-ashir, wal-bator, wat-takasur, wat-tanafus fid dunya, wat-tabaghadu, wat-tahasadu, summa yakunal baghyu. Akhirnya endingnya ditutup oleh Nabi. Summa yakunal haraj. Hati-hati. Kalau 7 bentuk macam penyakit ini tidak segera engkau antisipasi. Engkau tidak segera mencari solusi. Jalan keluar, kesembuhan yang ada padanya. Dan kita bersyukur Allah memberikan penangkal kepada semua 7 jenis penyakit ini di dalam firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma wasyifa lima fis sudur wa rahmatun lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Al-Qur'an ini akan berfungsi syifaun, obat penawar penangkal dari segenap virus penyakit ranjau-ranjau yang akan membinasakan diri setiap manusia. Rahmatun lil mu'minin, dan Al-Qur'an ini merupakan rahmat, bentuk bukti nyata tanda Allah itu Rahman Rahim, kasih dan sayang kepada hambanya. Allah memberikan penyakit, Allah memberikan solusi jalan keluarnya, terutama lewat Al-Qur'anul Karim. Semua itu kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, Allah menunjukkan, membimbing kepada kita. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan keluar, solusi dari setiap jalan kesulitan menuju jalan kebenaranku, Adinul Islam, aku bimbing. Nah, aku bimbing, aku dekati, aku dampingi dia untuk mendapatkan hidayah petunjukku. Karena aku selalu bersama hamba-hambaku yang selalu menebarkan kebaikan demi kebaikan. Terakhir, sudah jam 2:30, persis 1 jam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, tentu ini tidak kita inginkan bersama. Apabila manusia melupakan warning, sinyal, tanda-tanda ranjau-ranjau yang akan membinasakan kehidupan setiap manusia di muka bumi. Melalui 7 jenis macam virus penyakit ini, yang terjadi adalah wal haraj, pembunuhan. Masya Allah. Pembunuhan dianggap sesuatu yang biasa. Sehingga sekarang lagi ramainya tentang kasus 6 syuhada anggota FPI. Di mana hukum ini sudah ditingkatkan dalam lembaga hukum internasional. Karena terdapat perbedaan dari pihak keamanan, aparat kepolisian dengan pihak FPI. Masya Allah. Ini menyangkut pembunuhan. Dan Allah mengatakan pembunuhan ini jangan main-main. Surat Al-Ma'idah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat yang kelima. Kita lihat Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayat yang ke-32. Bagaimana Allah mengingatkan peringatan Allah yang keras terakhir sebagai akibat daripada akumulasi 7 jenis macam penyakit semua umat, merupakan ranjau-ranjau dinamit yang setiap saat meledak membinasakan kehidupan manusia ini, dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat yang ke-32, yang ke-32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa melihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan sesama manusia. Semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu
melampaui batas di muka bumi. Artinya, apabila seseorang manusia satu dengan yang saling membunuh, seorang yang membunuh satu nyawa manusia tanpa ada kesalahan, tanpa dibenarkan oleh hukum, baik hukum positif negara, apalagi hukum syariat agama, dikatakan oleh Allah yang menciptakan nyawa manusia ini, kalau kamu membunuh satu nyawa manusia di muka bumi ini tanpa dia berbuat salah, hati-hati, kamu, dosamu ibarat membunuh, membinasakan semua manusia yang pernah aku ciptakan di alam semesta yang ada ini. Berapa miliar manusia yang diciptakan oleh Allah di dunia. Kalau ada manusia yang membunuh satu saja nyawa manusia, apalagi lebih dari itu, bisa dibayangkan. Ini adalah merupakan nestapa, dosa derita yang sungguh sangat-sangat memilukan. Yang pasti, bagi yang membunuh itu sendiri yang membawa penderitaan, bayangan ketakutan di dunia. Belum lagi kalau nanti dia sudah di alam kubur, berhadapan dengan hakim yang maha hakim. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Summa naudzubillah. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, melalui peringatan yang diberikan oleh Nabi kepada kita, ada 7 jenis penyakit semua umat. Yang ini sadar atau tidak mungkin ada pada diri kita, keluarga kita, kehidupan lingkungan di mana kita berada, apalagi para pemimpin bangsa negara kita. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar firman-firman Allah dan hadis Rasulullah SAW diberikan pintu taubat, pintu kesadaran, kebenaran itu adalah milik Allah dan kesalahan itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kita tutup dengan satu doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar, yang baik itu adalah baik, yang menyehatkan, yang menyelamatkan, yang membahagiakan. Itu semuanya adalah baik. Tapi bukan sekedar Engkau tunjukkan kepada kami, ya, tapi beri kemampuan kepada kami untuk bisa mengamalkan pada diri kami, keluarga kami, lingkungan kami, komunitas kami, kehidupan bangsa dan negara kami. Amin. Ya Allah, amin. Tunjukkan kepada kami yang jelek, itu jelek, ya Allah. Beri kemampuan kepada kami untuk bisa menghindarkan diri, menjaga jarak sejauh-jauhnya dengan kejelekan yang sudah Kau tunjukkan kepada kami, segala bentuk akibatnya yang ada di muka. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada sesuatu yang masih kurang jelas, masih ada waktu sedikit. Mari kita manfaatkan, barangkali saya mungkin bisa memberikan jawaban untuk lebih memuaskan. Demikian, mohon maaf. Terima kasih Ustaz Said Yasna. Alhamdulillah pengajiannya dibuka dengan review doa yang dulu pernah disampaikan, doa mutmainnah. Kemudian Said Yasna memberikan bagaimana 7 penyakit yang digambarkan dari hadis Nabi, mulai dari kufur sampai sombong, kemudian takasur, dan akhirnya kan penyakit ini bisa berakibat pada saling membunuh, dan insya Allah Quran yang bisa menjadi panduan kita dan sebagai obat untuk ini. Ini saya sudah mempersilahkan untuk bertanya Ustaz Said, tapi ternyata belum ada yang mungkin karena waktu Ustaz Said. Mungkin sakit dijadikan ditutup malih Ustaz, kalian doa. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya dan amanahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Mudah-mudahan doa munajat yang kita sampaikan kepada Allah ini Allah ijabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma rabbana sa'ati bil ba'sya isfi wa anta syafi. La shifaa'a illa shifa'uka shifaa'a la yughadiru saqama. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma inni as'aluka nafsan mutma'innatan wa yu'minu bi liqa'ika wa ridho bi qada'ika ya Allah wa taqna'u bi ata'atika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan. Selamat beristirahat. Selamat kembali di tengah keluarga. Semoga sukses dan kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Said. Sama-sama. Mari kita tutup. Saya pribadi, saya mohon maaf selama menjadi moderator acara pengajian ini. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Wiwin. Terima kasih Pak Dr. Wiwin. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.